Untuk Pak Mas ya Pak. Ya. Yang ketiga, analisis kebutuhan sumber daya terjadi disandingkan jenis sumber daya. Pengujinya siapa nih Novia? Mentor Pak. Pak Nuryadi. Pak Ya. Nuryadi ya? Bu. Pengujinya betul Pak Nuryadi? Ya, menjadi mentor. Pak Nuryadi ya. Perlu komunikasi. Baik, kita mulai. Bu Amir, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuryadi, selamat datang di dalam forum seminar kita ini. Bu Amir, sebagai penguji yang saya hormati, kita lanjutkan ya seminar rancangan asasi kita. Ini akan disampaikan rancangan asasinya oleh Saudara Novia Azona. Novia Azona, silakan, waktu Anda maksimal 5 menit mulai sekarang. Silakan pacaran Anda. Silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Eli Yusmat yang saya hormati, penguji Bu Amil Zukria, kemudian saya hormati juga mentor saya Pak Nuryadi, SPDMM, dan yang juga saya hormati adalah Pak Eli Yusman sebagai coach dan sekaligus pembimbingnya untuk kami semua. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang seminar rancangan aktualisasi. Judulnya adalah peningkatan minat baca siswa melalui pojok baca di kelas 85 SMP Negeri 1 Sawalunto. Jadi Bapak mentor juga Ibu penguji, mungkin tadi Pak Erwin Syafri sudah menjelaskan tentang pojok baca di SD. Nah, untuk Novia sendiri saya juga melakukan peningkatan dengan melalui pojok baca ya, minat baca dengan pojok baca, tapi di SMP ranahnya di kelas 85 yang saya ajar. Oke, baik, saya mulai saja Bapak Ibu. Dan ini untuk instansi yang saya saat ini berdiri, yaitu di SMP Negeri 1 Sawalunto. SMP ini adalah beralamat di Jalan Bagindo Ajiskan, Kelurahan Aur Mulyo, Kecamatan Lembah Segar. SMP Negeri 1 Sawalunto ini bisa dibilang adalah wajah dari Sawalunto. Jadi sudah sewajarnya kalau SMP 1 adalah sekolah dengan akreditasi A. Nah, kemudian sekolah atau instansi ya tempat saya bekerja di SMP ini mempunyai visi misi. Visinya adalah berkualitas, berkarakter, berlandaskan imtak dan intek. Kemudian misinya maksud saya ada 10, dan yang berkaitan dengan isu yang akan saya bahas atau yang akan saya angkat adalah yang di nomor 7, yakni melaksanakan kegiatan gerakan literasi sekolah setiap hari. Baik, saya langsung masuk ke dalam identifikasi isu. Di sini ada 5 isu yang saya temukan ketika masuk dalam instansi. Yang pertama adalah masih rendahnya minat baca siswa kelas 8. Ini berkaitan dengan prinsip pelayanan publik, yaitu kemudahan akses dan kelengkapan sarana dan prasarana. Kemudian masih kurangnya pemanfaatan media belajar. Ini berkaitan juga dengan pelayanan publik, yaitu kualitas pelayanannya, yaitu kompetisi petugasnya. Kemudian yang ketiga ada masih lemahnya penerapan rancangan pembelajaran, yakni dalam pembelajaran itu sendiri ini juga berkaitan dengan pelayanan publik, yakni kualitas pelayanan publiknya dan atau kompetensi petugas yang sudah ditentukan. Nah, ini berkaitan dengan prinsip pelayanan publik, yaitu tanggung jawab dari petugasnya. Nah, dari kelima isu ini, maka isu yang akan diangkat Ibu penguji dan Bapak mentor, ya ini masih rendahnya minat baca siswa kelas 8. Nah, kenapa diambil isu ini? Karena isu ini diangkat berdasarkan atau dinilai berdasarkan diidentifikasi berdasarkan USG, metode USG. Ya, ini masih kurangnya minat baca dengan urgennya 4 nilainya, kemudian seriusnya 4, dan pertumbuhan masalahnya adalah 4. Kenapa saya mengambil masih kurangnya minat baca siswa kelas 8? Karena minat baca juga berkaitan dengan AKM nantinya atau asesmen ya kompetensi minimum. Jadi anak-anak nanti ketika evaluasi pembelajarannya atau evaluasi pendidikannya akan menemukan atau akan menjalani AKM. Nah, ini penting sekali literasi digerakkan supaya anak-anak mampu untuk menyelesaikan AKM nanti di akhir studi mereka. Nah, kemudian
untuk itu ada nanti gagasan isu yang ditetapkan, yakni adalah peningkatan minat baca siswa melalui pojok baca di kelas 85 SMP Negeri 1 Sawalunto. Oke, saya lanjut Bapak Ibu untuk latar belakang sendiri. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Peraturan Lembaga Administrasi Negara atau Perlan Nomor 1 Tahun 2001. Mungkin sebelumnya masih di 12 ya tahun 2018 yang saya gunakan di RAK. Cuman di sini saya gunakan untuk Perlan Nomor 1. Kemudian ada lagi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Gerakan Literasi Sekolah. Dan yang keempat, masih rendahnya minat baca siswa karena kebiasaan membaca siswa yang rendah. Baik, kemudian saya lanjutkan kembali untuk deskripsi lokusnya. Untuk role model saya kali ini tentu Pak mentor saya sendiri sekaligus atasan, yaitu Bapak Nuryadi SPD MM. Kenapa beliau yang saya angkat menjadi role model? Pertama, beliau adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja sama, sopan santun, dan inovasi. Terbukti dengan penghargaan yang beliau dapat sebagai Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Kota Sawalunto tahun 2019. Beliau juga disiplin serta berintegrasi mau baik di sekolah ataupun organisasi. Terbukti dengan beberapa jabatan organisasi yang beliau emban untuk saat ini. Kemudian untuk bab 3-nya yaitu rencana kegiatan, tahapan, dan output yang ingin dicapai. Yang pertama, untuk rancangan kegiatan Bapak dan Ibu, ada 4 yang saya lakukan. Yang pertama, pengenalan isu, 4 tahap pengenalan isu. Pertama, yang kedua, tahap persiapan, yang ketiga, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan laporan. Nah, untuk rinciannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk kegiatan yang pertama untuk menyampaikan gagasan isu, yang pertama tahap kegiatannya adalah membuat janji dengan mentor, kemudian berdiskusi dengan mentor terkait isu, kemudian menetapkan hasil isu dan rancangan aktualisasi. Untuk hasil outputnya sendiri, untuk janji dengan mentor adalah screenshot dari WA itu sendiri, kemudian keterkaitan substansinya adalah sopan santun yaitu etika publik. Kemudian kalau untuk berdiskusi dengan mentor hasilnya adalah notulen rapat dan foto. Di sini adalah nilainya nasionalisme yaitu diskusi. Kemudian penetapan hasil isu adalah hasil outputnya kesepakatan notulen atau foto juga ada. Dan untuk keterkaitan substansinya adalah kejelasan mengenai hasil isu yang diangkat. Di sini menyangkut nilai dasar akuntabilitas. Nah, untuk tahap persiapannya yang pertama mencari literatur, kemudian nanti hasil outputnya adalah rekap literatur. Di sini keterkaitan substansinya adalah efisien, jadi komitmen mutu. Kemudian mendesain pojok baca, hasil outputnya nanti ada berupa foto. Kemudian untuk nilai anekanya adalah akuntabilitas. Kemudian lagi menyampaikan kepada mentor tentang desain yang sudah dibuat. Nanti ada hasil outputnya notulen rapat. Keterkaitan substansinya adalah nasionalisme. Kemudian penerapan desain pojok baca berupa foto, yakni kejelasan, akuntabilitas. Kemudian penyiapan alat dan bahan juga akuntabilitas, yaitu teliti dan seksama. Merencanakan tata letak pojok baca juga foto untuk hasil outputnya dan teliti dan seksama untuk keterkaitan substansinya atau akuntabilitas. Kemudian nanti ada mengidentifikasi buku-buku daftar buku-buku non pelajaran ya yang akan ditampilkan di pojok baca. Hasil outputnya adalah daftar buku. Kemudian nanti untuk keterkaitan substansinya adalah kerjasama atau nilai dasar dari nasionalisme. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Untuk yang terakhir di tahap persiapan adalah mendesain kartu baca. Nah, di sini adalah hasil outputnya foto, desain kartunya. Di sini adalah inovasi, keterkaitan dengan komitmen mutu. Nah, kemudian akan lanjut ke tahap pelaksanaan. Kalau tadi persiapan, sekarang pelaksanaan. Untuk pelaksanaan yang pertama membuat pojok bacanya sendiri, kemudian menata rak buku bacaannya, menata dan menghias pojok bacaan, dan membuat kartu peminjaman bukunya. Ini bentuknya ada video dan ada foto. Untuk nilai mata pelatihannya sendiri ada jujur, di anti korupsi, bekerja sama, nasionalisme, teliti dan seksama, akuntabilitas, dan efisien komitmen mutu. Kemudian nanti juga di tahap pelaksanaan ada pemantauan kegiatan membaca siswa, ini foto dan video, mengakumulasi banyaknya buku yang sudah dibaca adalah daftar buku.
buku ya untuk hasil outputnya, dan ada pemberian reward kepada siswa yang paling banyak membaca buku, itu bentuknya video. Nah, untuk substansi mata pelatihan yaitu anti korupsi, kemudian transparan di akuntabilitas, dan jujur di anti korupsi. Terakhir adalah tahap evaluasi dan laporan, yakni memeriksa kembali ya atas pembuatan pojok baca tadi di kelas berupa foto. Di sini adalah terkait dengan akuntabilitas atau konsistensi. Kemudian ada meminta saran kepada mentor, bentuknya video, ini nasionalisme, dan terakhir adalah menyusun laporan kegiatan, bentuknya foto, ini adalah tanggung jawab dan jujur anti korupsi. Dan terakhir Bapak Ibu untuk jadwal kegiatan, untuk penyampaian gagasan isu dan tahapan persiapan itu di minggu pertama, tahap pembuatan itu minggu kedua dan minggu ketiga, dan terakhir evaluasi dan laporan ada minggu keempat. Baik Pak El, Bu Amil dan Pak Nuryadi, sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Novia Arizona. Memang bagus ya presentasimu. Terlena kita mendengarnya. Namun saya tanya dulu sama mentormu Pak Nuryadi. Izin Pak Nuryadi, saya mau tanya nih ke Bapak selaku kepala sekolah dan mentornya Novia. Yang pertama pertanyaanku, Pak, Ya. kira-kira rancangan yang siapkan oleh Novia ini nyambung nggak dengan tugas pokok yang ada di sekolah Bapak? Itu pertama. Kalau nyambung itu ada manfaatnya. Kalau manfaat itu apa bentuk? Kira-kira pembinaan Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah terhadap Novia ini, karena ini waktunya 4 minggu loh Pak. Ya. Kalau nggak sukses banyak nih yang mintanya, sampai reward juga dikasih. Ya. Kalau nggak ada nanti Pak, biasanya gagal ya di PNS loh Pak. Ya. Karena Pak Nuryadi gagalnya PNS Novia. Ini gimana tanggapan Pak? Silakan tanggapan Pak. Terima kasih yang kami hormati Bapak Eliusman dari BKSDM Sumbar sebagai kos dan pembimbing. Yang sama kita hormati Bu Amil Zakriah dari Tempungji. Puji dan syukur sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmatnya kita diberi kesehatan, kesempatan, alhamdulillah, sehingga kita dapat terlaksana pengujian daripada Novia Arizona sebagai calon PNS. Baiklah, salawat bin salam sama kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga kita mendapat sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, tim penguji dan pembimbing. Jadi Novia ini sebagai CPNS ini baru saja mengajar di SMP 1. Ini anak-anak tertarik dengan beliau, dengan cara mengajar beliau. Karena ini termasuk guru yang masih muda, guru milenial lah istilahnya, bisa mengikuti daripada perkembangan anak sekarang ini. Baiklah, saya memang sudah berkonsultasi dengan Novia ini, apa topik yang menarik ya. Ya, salah satunya tadi disampaikan sesuai dengan misi sekolah kita yang ke-7, yaitu melaksanakan gerakan literasi sekolah setiap harinya. Oleh sebab itulah ini sangat menyambung, sangat cocok dengan kondisi sekarang. Karena tadi disampaikan juga oleh Novia Arizona, nantinya akan dibuat pojok membaca. Karena literasi ini di sekolah, apa yang disampaikan oleh Novia tadi, memang sangat lemah. Ini secara umum di mana saja. Jadi padahal literasi itu sangat penting sekali, baik itu literasi maupun numerasi, karena ini literasi itu ada kaitannya dengan asesmen nasional yang baru kami laksanakan minggu kemarin, yaitu kita melaksanakan khusus kelas 8 itu mengadakan asesmen nasional berbasis komputer, yaitu pengganti sebagai ujian nasional. Ini sangat penting sekali karena itu tergambar profil sekolah, di mana kedudukan sekolah, ya. Apakah ini sekolah ini cocok akreditasi A, B dan sebagainya. Ini dari asesmen itu, di mana di asesmen itu juga ada survei karakter dan ada juga survei lingkungan, literasi dan numerasi. Jadi
kalau kita lihat soalnya itu anak memang dituntut untuk tajam meliterasi soal-soal itu. Karena soalnya sangat panjang sekali. Bukan ABCD saja, juga menelaah. Sebab itu kami sebagai SMP 1 yang disampaikan oleh Novia Arizona itu sebagai wajah Kota Sawalunto ingin kita menjadi yang terdepan nomor 1. Oleh sebab itu, alhamdulillah kemarin kita tryout, kita alhamdulillah nomor 1 juga asesmen nasional ini yang diadakan Magama. Tapi kita tidak berpuas diri, kita terus memacu anak kita untuk terus setiap harinya kita merangsang anak itu berliterasi. Jangan hanya HP-HP, ini fenomena sekarang ini. Jadi kita sangat nyambung sekali apa yang disampaikan oleh Novia Arizona. Jadi kami menginginkan setiap lokal itu ada pojok membaca. Oleh sebab itu kami sampaikan kepada Arizona ini sangat baik sekali dalam rangka literasi sekolah, program sekolah, misi yang ke-7 tadi. Itu saja untuk sementara Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bapak sebagai kepala sekolah mendukung sepenuhnya rancangan yang disiapkan? Pak. Oke, Oleh Novia Arizona ini. Karena ini memang program kita untuk mendukung asesmen nasional tadi, Pak. Baik, baik. Oke, makasih Pak Nuryadi. Senang mendengarnya, Novia juga senang. Tapi Anda jangan senang dulu sebelum diuji oleh Bu Amil. Masih ada anak kelemahan nanti. Ya, silakan Bu Amil. Terdengar, Pak? Ya, Bu Amil belum silakan Bu. Ya. Terima kasih Bapak Ilyasman atas waktunya dan terima kasih Bapak Mentor atas dukungan sepenuhnya terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Novia selama 30 hari ke depan nantinya. Alhamdulillah Bapak Mentor sangat mendukung ya Pak ya. Biasanya pojok baca ini memang sangat diperlukan di sekolah ya Pak, karena kita lihat minat baca siswa itu mungkin menurun gitu ya Pak dari permasalahan yang muncul gitu ya Pak ya. Mereka lebih betah dengan HP-nya masing-masing seperti apa yang Bapak katakan tadi gitu ya. Dengan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang di ini salah satu untuk meningkatkan minat baca siswa-siswa di sekolahnya tentunya ya Pak. Ya, Novia, sebagaimana yang telah Novia sampaikan tadi, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, ada 4 kegiatan ya Novia ya, dari latar belakang, kemudian adanya identifikasi isu, kemudian adanya kegiatan dengan segala tahapannya. Di latar belakang itu kan ada penguatan dari peraturan-peraturan yang ada, tentunya peraturan yang paling barunya itu yang dipakai sekarang ini karena pembelajaran Novia secara klasikal dan blended itu ada Perlan nomor 1 tahun 2021. Itu di dalam laporannya belum Novia cantumkan. Tolong nanti dilengkapi dengan itu ya Novia ya. Kemudian pada identifikasi isu sama juga dengan teman-teman yang lain tadi ada beberapa orang sih yang lengkap dengan secara ringkas menjelaskan masing-masing identifikasi isu. Kemudian itu belum ada ringkasannya, tolong diringkas secara rinci masing-masing dari isu-isu yang dimunculkan gitu, dan kemudian isu yang diangkat kan. Kemudian dalam kegiatan Novia ini tentu terkait dengan agenda 3 yaitu peran PNS dan kedudukannya. Itu kan sudah dipelajari kan? Itu dalam bab 1 itu belum dimunculkan juga gitu dari itu tuh. Jadi tolong dimasukkan juga keterkaitannya dengan agenda 3 tersebut. Apakah dia di WOG, apakah lebih banyak kepada pelayanan publik ataupun ke manajemen ASN ya. Tadi yang paling lengkap itu kegiatannya itu tadi itu yang itu Mailisa, nanti coba dilihat kemudian konsultasikanlah dengan coach Novia ya. Kemudian juga dari kegiatan-kegiatan yang ada itu juga belum Novia cantumkan agenda 3 tersebut gitu ya. Nanti masing-masing dari kegiatan tersebut. Kalau untuk nilai-nilai anekanya sudah cukup banyak gitu kan dari kegiatan-kegiatan yang Novia buat. Mungkin nanti di ketika pelaksanaan kegiatan di lapangan atau selama off kampus mungkin akan lebih banyak lagi nilai-nilai aneka yang Novia temukan. Silakan dicantumkan dalam laporannya, kemudian Gigi bertanya ke coachnya gitu kan secara teknisnya dengan mentor tentunya gitu kan. Kemudian untuk nilai-nilai aneka
ini pada kegiatan 34 itu ada jujur pada anti korupsi. Coba Novia jelaskan, ini nilai-nilai aneka yang terpenting ya. Kenapa tepatnya pada anti korupsi, tidak pada etika publik? Kegiatan 31 kalau nggak salah Ibu tadi. Ya. Kenapa saya menggunakan jujur di anti korupsi ya Bu? Contohnya saja misalkan untuk pemberian reward saya mengambil jujur di anti korupsi karena untuk pemberian reward kepada siswa saya harus jujur dan transparan untuk menilai siapa saja siswa yang sudah membaca buku lebih banyak atau yang belum membaca buku. Jadi tidak ada permainan di sana, tidak ada kedekatan, tidak ada unsur yang lain yang mempengaruhi selain data yang real yang ada yang terjadi. Data yang real ya. Ya. Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita ya. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi lebih tepatnya kepada anti korupsi ya. Iya Bu. Baiklah Novia, kalau untuk secara keseluruhan sudah oke, mungkin nanti tinggal Ibu lagi akan menagih janji-janji yang telah Novia tuai di sini gitu, yaitu di output yang dihasilkan, ada video, ada misalkan ada pojok bacanya berbentuk apa gitu kan, kemudian adanya mungkin sosialisasi atau segala macamnya, apa seperti yang Novia tuliskan itu semuanya akan Ibu tagih nanti gitu ya. Selamat melaksanakan kegiatan ini, sukses untuk Novia ke depannya. Insya Allah kita bertemu lagi di seminar hasil nantinya. Untuk itu sekali lagi silakan Gigi berkonsultasi dengan coach, karena konsultasi dari coach tersebut adalah sebuah penilaian juga bagi Novia dari coachnya masing-masing. Begitu juga secara teknisnya ya. Ya, terima kasih. Waktu kita kembalikan kepada Bapak Elius. Terima kasih Bu Amil. Baik, terima kasih Bu Amil atas sarannya terkait dengan rancangan yang siapkan oleh Novia. Novi udah catat semua ya saran Bu Amil tadi ya. Sudah, Nanti kita sambil perbaiki dan insya Allah saya akan siap membimbing Anda sampai kita ketemu lagi dengan Pak Nuryadi di saat kita seminar Pak Nuryadi. Iya Pak. Kita tetap kita eksis dengan koordinasi terus, yang mudah-mudahan jadi harapan kita yang Anda buat ini, dan harapan Bu Amil sebagai penguji dan kita semua, apalagi harapan Pak Nuryadi sebagai sekolah menjadikan sekolah unggul nantinya di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Kita tutup seminar kita ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap yang mau yang siap-siap untuk presentasi siapa lagi? Saya Pak. Siapa tuh? Magrisa Pak. Silakan Magrisa, udah ada mentormu? Udah Pak. Ya, yuk siapa? Yuk judulnya jangan terakhir kok terakhir. Mana Ibu siapa? Arni Dawita Pak. Mana? Yuk. Siap. Dawita siap Pak. Ya mana judulmu? Arni Dawita siap Pak. Mentor Magrisa Pak. Ya siap. Sebentar Bu. Catat ya Magrisa Ramadhani. Ya. Dan juga media sosial. Ini kayaknya di media sosial ini agak lebih maksimal kemudian juga kita mencoba disimulasikan di unit penerangan atau di kominfo seperti foto kalau dulu atau halo yang lalu yang pakai toa. Jadi ini mungkin langsung bisa sampai ke masyarakat. Poin nomor 3, bagaimana disimulasi berjalan dengan kita di Jawa Barat mencoba menunjukkannya bahwasanya informasi yang disampaikan itu jelas, padat, singkat, dan memiliki maksudnya kita mencoba dulu menarik perhatian masyarakat di dalam informasi yang kita sampaikan itu ada sesuatu yang sangat menarik seperti gambar apa yang dipakai oleh milenial, misalnya gambar orang Korea. Jadi dari gambar itu sudah menarik, lalu kita sampaikan dulunya dengan kata jelas. Baik, Bu Arni. Mana? Iya Pak, siap Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Arni Dawita selaku mentornya Magrisa, selamat datang dari forum ini, forum kita. Selaku mentor dari Magrisa Ramadhani. Selamat siang Bu Amil selaku
penguji kita pada siang hari Selamat ini. siang juga, Pak. Baik, sesi berikutnya Mak Gisa akan menyampaikan rancangan aktualisasinya dapat kita bersama dengan judul tadi peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 05 Kolok Mudik dengan model picture and picture. Silakan Mak Gisa, waktu Anda maksimal 5 menit mulai dari sekarang. Silakan. Karena dalam mendikombinasikan itu kalau dampak positif dan negatif kita tidak pertimbangkan, nanti Silakan Mak Gisa, presentasimu. dampak negatif ketika suatu terjadi bencana maka akan terjadi kekecewaan kepada pemerintahan. Jadi kita selalu mempertimbangkan dampak negatif ini apa perlu kita sampaikan semuanya atau sebagian saja atau memang tidak kita sampaikan. Takutnya nanti akan menimbulkan kekecewaan kepada Silakan Mak Gisa, presentasimu. Pak. dan mengurangi Bahan. masyarakat akan selalu Ya, coba waspada tampilkan lagi dan apanya presentasimu. lanjut ke nomor 5. Ya, Pak. Enggak, belum. Mana nih? Belum keluar. Evaluasi ini sangat perlu sekali dalam simulasi ini. Sebab contohnya saja misalnya kita memberikan simulasi melalui percakapan, atau ketua RT RW kata diskusi kita tadi bahwa Sudah, Pak. Belum. yang kita sampaikan ini masuk kaji saja ya Bu ya. Nah, udah, Ernie. Silakan. Jadi Silakan. perlu lakukan evaluasi karena memastikan apakah informasi tersebut telah sampai dan tepat sasaran, Silakan Mbak Gisa. dan juga Ya, memastikan Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eli Yusman selaku coach dan pembimbing. Kemudian yang saya hormati Ibu Arni Dawita selaku mentor. Dan yang saya hormati Ibu Amil Zukriya sebagai penguji atau narasumber pada rancangan aktualisasi. Baik Pak, Bapak Ibu, judul rancangan aktualisasi saya pada kali ini yaitu peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 05 Kolok Mudik dengan model picture and picture. Latar belakang dari rancangan aktualisasi ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatakan bahwa ASN merupakan pelaksana kebijakan publik, pelaksana pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, sebagai ASN, seorang guru dilandasi dengan nilai-nilai aneka, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Identifikasi isu yang Lampang sini. Oh, ada abang dari potensi sekian membantu. Kita bantu. Gua cek dulu untuk masukkan ya Lan. Lan yang tadi upload. Iya. Nggak bisa, ya harus angku. Mana nih Mbak Gisa? Kenapa kemacet? Nggak ada yang di checklist itu kan ada tuh Bang yang tadi upload. Bisa? Yang Jaringan kayaknya nih Pak. Jaringan simak Gisanya. Dia ada. Jaringan mana? Jaringan simak Gisanya yang kena. Ini kalau ada titik pinggulnya, biasanya di titik pinggulnya mah.
Ayo tolong lo, Cek, Bang. Iyalah. Marisa gimana? Ini sudah bilo ketulai ya. Masih aja dong, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, ulang lagi. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, Pak. Ya. Identifikasi isu yang ada di sekolah yaitu pertama masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Apamu mana nih? Kemudian yang kedua masih ada. Lanjut. Ya, sip. Ya, Pak. Yang kedua masih terbatasnya penggunaan media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya masih kurangnya kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan, dan yang terakhir masih rendahnya tingkat kedisiplinan siswa. Nah, dari isu-isu yang ada itu, saya mencoba menganalisis isu dengan metode USG. Ya, jadi saya dapatkan bahwa isu yang paling prioritas yaitu masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 SDN 05 Kolok Mudik. Nah, kenapa isu ini yang menjadi prioritas? Karena dalam pembelajaran, hasil belajar siswa merupakan salah satu kunci bahwa pembelajaran itu berhasil atau tidaknya dilaksanakan oleh seorang guru, dan siswa tersebut paham atau tidak dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi gagasan pemecahan isunya yaitu peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 4 SD Negeri 05 Kolok Mudik dengan metode picture and picture. Nah, model pembelajaran picture and picture adalah satu metode pembelajaran dengan menggunakan gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Jadi pembelajaran ini memiliki ciri yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan adanya metode itu, tentu siswa akan lebih menarik untuk memperhatikan pembelajaran. Visi dan misi SD Negeri 05 Kolok Mudik. Visinya yaitu menjadikan siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Sedangkan misi sekolah yaitu menumbuhkan penghayatan ketakwaan terhadap Tuhan. Kedua, misinya meningkatkan Ini dari Sabtu dulu lah mulai yang ini saya udah masukinnya anak kata semua, tapi nggak ada masuk. Ini sudah masukin. Memang dia nggak ada entry langsung. Mana Marisa tadi hilang? Ada Marisa mana? Hilang lagi jaringannya. Aduh, mana nih? Marisa? Bisa pindah aja ke tempat siapa tuh Ibu Arni. Oh, Kak. Arni dari kan ada putus-putus. Coba pindah ke tempat Ibu Arni Dawita itu, mentornya. Pak, 200 sampai 1.000. Itu badannya kerja ya. Makanya tanggung jawab itu daerah. Kalau itu kan pusat. Ada pertanyaan lagi untuk Bapak Banjir Padang. Tapi selalu bekerja untuk Bapak Bumi. Yang terakhir, silakan. Wes, Bu Uli jadi ya. The only one, ya. Silakan. Mana Marisa tadi? Jauh nggak ruang dengan Bu Ani?
Iya, Pak. Maaf Pak, Magrisa karena di sekolah kita jaringan juga agak susah, jadi dia mencari jaringan yang lebih baik Pak, gitu Pak. Atau Di gini, sekolah kita SD5 jaringan memang agak susah Pak, jadi mungkin demi lancarnya Magrisa mencari jaringan yang lebih atau gini, baik gitu. Pending dulu Magrisa, kita lanjut yang selanjutnya atau yang tribu. Ya, Bu Asni. Ya, sabar dulu ya. Enggak apa di apa ini kita Ya, maju Pak. ini dulu. Ya, Sri Murni ya? Iya, Pak. Ya, silakan Sri, mentormu udah? Udah, Pak. Udah. Udah, mana mentormu? Pak Yu Henry, Pak. Bu Ayu ini, coba kamu tayangkan apanya? Paparanmu. Mana? Udah, Pak. Judulmu mana? Belum. Udah, ntar. Kelihatan, Pak. Udah. Murni Ningsih ya. Bentar ya. Penggunaan apa nih? Penggunaan media pembelajaran wadah. Satu mentor nih Pak El. Enggak, siapa Marisa dia ada masalah di jaringnya. Oh iya. Kita alihkan kepada Sri Murni buat tik dan iPad. Ini yang terakhir nih. Nomor terakhir untuk referensi Kembali lagi. Hah? Pak bisa Ya. Masuk lagi nih coba. Pak Grisa masuk lagi, Pak. Aduh. Gimana nih Marisa? Maaf Pak, izin ganti laptop Pak. Sekarang udah aman. Atas nama Kak Hermis Tanora, Kak Pak. Nah, sekarang udah aman kamu? Ya, Bisa Pak. bisa diganti Udah aman nih? namanya itu. Hah? Bisa diganti namanya nama. tuh. Bisa. Ya, Pak. Udah? Ya, Pak. Udah, Pak. Hah? Udah enggak? Tunggu dulu. Nanti siapa lagi? Ya, Sri lagi maju mana? Ya, Pak. Hah? Magrisa tadi, Pak. Ya, kita siap ini. Enggak muncul. Ya, Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Apa lagi yang belum lagi? Kamu papa baca. Belum muncul kamu. Ya, silakan. Nggak muncul dah. Udah lancar? Iya. Langsung kegiatan aja, Sa. Ya, kegiatan. Ya, Pak. Langsung Langsung bab aja 3 ya. kegiatan. Ya, Pak. Langsung bab 3 aja, bab 3. Mana Ya, bab Pak. 3? Kamu. Silakan. Sabar ya, Sri. Ya, Pak. Sabar. Ya, Pak. Ya, silakan. Lanjut. Magrisa. Lanjut, Pak. Bab 3 mana bab 3? Bab 3 ini, Pak. Rencana kegiatan, Pak. Ya, silakan. Rencana kegiatan pertama yaitu menyampaikan gagasan isu. Gagasan isu tahap kegiatannya membuat janji dengan mentor. Kemudian yang kedua berdiskusi dengan mentor. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menetapkan hasil diskusi mengenai isu. Keterkaitan dengan mata substansi yaitu etika publik, nasionalisme, dan akuntabilitas. Kemudian hasil yang atau outputnya berupa foto ketika pertemuan dengan mentor. Kemudian rancangan kegiatan kedua, tahap persiapan. Tahapan kegiatannya itu menentukan materi pembelajaran, itu terkait dengan materi komitmen mutu, yaitu berpikir secara kreatif. Outputnya berupa materi pembelajaran. Kemudian mengumpulkan sumber materi. Outputnya berupa materi pembelajaran yang telah direkap atau sumber materinya. Kemudian keterkaitan dengan efisiensi atau komitmen mutu. Kemudian kegiatan selanjutnya membuat RPP. Outputnya berupa foto dan hasil RPP.
Keterkaitan mata substansinya yaitu tanggung jawab sesuai dengan akuntabilitas. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat media. Outputnya berupa foto, alat, dan bahan media. Kemudian keterkaitannya yaitu teliti mengenai akuntabilitas. Yang terakhir yaitu membuat media pembelajaran. Outputnya berupa media pembelajaran yang telah selesai yang untuk disampaikan kepada siswa. Keterkaitan mata itu berupa komitmen mutu. Selanjutnya kegiatan 3 tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan, tahapannya yang pertama yaitu menyampaikan materi kepada siswa di kelas. Outputnya berupa foto atau video. Keterkaitan substansinya yaitu menyampaikan materi secara akurat mengenai etika publik. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya menggunakan media pembelajaran di dalam pembelajaran sesuai dengan mata substansi, outputnya berupa foto. Kemudian yang terakhir melakukan kegiatan post-test sesuai dengan materi pembelajaran, outputnya berupa foto dan soal tes. Keterkaitannya berupa membuat soal yang sesuai yaitu dengan akuntabilitas. Kemudian tahapan keempat, tahap evaluasi dan laporan. Tahap evaluasi dan laporan merupakan pertama memeriksa hasil post-tes siswa, itu outputnya berupa foto, keterkaitan substansinya yaitu akuntabilitas, yaitu transparan. Kemudian tahapan kegiatannya yang kedua menilai hasil post-tes siswa, outputnya berupa rekap nilai siswa, dan keterkaitan mata kuliahnya yaitu tidak memanipulasi atau anti korupsi, menilai hasil siswa dengan jujur. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun laporan kegiatan, outputnya berupa foto atau laporan evaluasi. Keterkaitannya yaitu tanggung jawab dan jujur sesuai dengan mata substansi anti korupsi. Kemudian jadwal kegiatan aktualisasi yaitu pada bulan Oktober sampai dengan November. Keempat tahapan itu dilaksanakan selama lebih kurang 5 minggu. Berapa ini? Lebih kurang 4 minggu, Pak. Sampai nanti diseminarkan hasilnya lagi di bulan November. Sekian presentasi dari saya, Pak, Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Maaf kalau ada banyak gangguan dari tadi, Pak, Bu. Ya, baik, Marisa. Makasih atas presentasi rancangannya. Saya ke Bu Arni. Bu Arni. Iya, Pak. Ya, Bu Arni, terkait dengan rancangan yang disiapkan oleh Marisa Ramadhani ini menurut menurut pandangan Ibu ini bisa bermanfaat untuk sekolah ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bermanfaat kiranya apa dukungan Ibu? Pasti Ibu dukung ya. Kalau bermanfaat pasti Ibu dukung. Apa bentuk dukungan atau binaan Ibu kepada Arni? Karena waktunya 4 minggu aktualisasinya. Jadi 4 minggu. Nah, tentu ada dorongan atau semangat untuk dari Ibu untuk akan komentar Ibu. Silakan Bu. Ya Pak, terima kasih Pak waktu yang diberikan kepada saya. Iya Pak, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara yang terdahulu. Yang pertama Pak, yang disusun oleh guru kita Marisa ini itu sangat bermanfaat. Apalagi ini tentang pembelajaran. Kemudian di sini saya mendukung, sangat mendukung
meskipun tadi di dalam penjelasannya itu disampaikan menyusun RPP, walaupun pada hakikatnya seorang guru dalam menyajikan pembelajaran itu harus menyiapkan perangkat pembelajarannya. Nah, barangkali ini isu yang ditemui oleh Magrisa dengan hasil diskusi dengan saya itu bermanfaat dan saya akan mendukung. Kemudian akan menyiapkan barangkali media-media yang mungkin dibutuhkan, kemudian memberikan masukan dan saran sehingga apa yang dirancang atau oleh Magrisa itu bisa berhasil, terutama kepada anak didik selaku topik bagi Magrisa selaku ASN atau CPNS. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Arni. Ya, Pak. Sudah nih harapan-harapan Ibu memang sangat mendukung, sangat bermanfaat, malahan akan melakukan pendampingan, memberikan saran yang mudah-mudahan bisa berhasilnya harapan terakhir dari Bu Arni. Baik, kalau gitu kita tunggu dulu Bu Marisa. Kita tunggu dulu koreksian atau masukan saran yang membangun tentunya dari Bu Amil selaku penguji pada kita siang. Silakan Bu Amil masukannya, sarannya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Coach dan terima kasih Ibu Mentor atas dukungan sepenuhnya terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Magrisa nanti ke depannya selama 30 hari ke depan. Ya, Magrisa. Ya, Bu. Bagaimana yang telah disampaikan, alhamdulillah Mentor sangat mendukung kegiatan ini, maka itu silakan serius untuk pelaksanaan kegiatan ini. Bagaimana tadi juga Magrisa sudah menyampaikan mulai dari latar belakang, identifikasi isu yang diangkat, kegiatan dan segala tahapannya. Dari latar belakang sama dengan yang sebelumnya, bahwasanya itu Magrisa belum mencantumkan atau menambahkan perlat nomor 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan CPNS secara blended dan klasikal. Itu kan yang terbaru, itu kan sekarang pembelajaran Magrisa kan seperti itu kan? Iya, Bu. Nah, tolong ditambahkan perlannya yang itu ya. Iya, Bu. Kemudian dari kegiatan atau identifikasi isu yang dimunculkan, masing-masingnya tolong dijelaskan secara ringkas. Ya, Bu. Kemudian dikaitkan dengan agenda 3 itu peran dan kedudukan PNS. Ya, Bu. Apakah itu baik pada WOG, manajemen ASN ataupun pelayanan publik. Itu belum juga Magrisa cantumkannya. Ya, Bu. Kemudian yang terpenting juga pada kegiatan di samping yang terpentingnya adalah agenda 2, aneka gitu kan, itu semua sudah dicantumkan dan banyak nilai-nilai aneka yang terdapat pada kegiatan Magrisa ini. Ya, Bu. Kemudian sangat terkait juga dengan agenda 3, satu pun belum ada Risa membuatnya gitu. Tolong dibuat ya masing-masing dari kegiatan itu. Apakah WOG, pelayanan publik ataupun manajemen ASN. Mungkin lebih banyak ke pelayanan gitu ya menurut saya. Iya, Bu. Nah, kemudian penulisannya tolong lebih dirapikan, rata cirinya tolong ini kan ketelitian itu bagian juga dari nilai-nilai aneka kan. Dalam menulis laporan saja itu sudah memakai nilai-nilai aneka kita. Ini tolong dirapikan karena laporan Risa ini akan menjadi referensi juga di BPSDM nanti kalau setelah menjadi laporan aktualisasi. Ini nanti ketika mungkin kalau untuk yang sekarang ini oke lah karena membuatnya diburu-buruin kan. Ya, kalau ketika di laporan itu tolong lebih teliti lagi ya Risa ya. Ya, Bu. Itu kalau secara keseluruhan sudah oke, juga pelaksanaannya lagi sebagaimana output yang dihasilkan cukup banyak juga. Tolong nanti dilengkapi, jangan ada yang tertinggal. Apa yang Risa tulis itu yang dikerjakan, apa yang dikerjakan itu yang ditulis. Mungkin nanti ketika di lapangan Risa akan lebih banyak lagi menemukan nilai-nilai aneka. Atau mungkin bisa jadi kegiatan ataupun tahapan kegiatan akan bertambah. Kan?
Untuk itu silakan dikonsultasikan dengan coachnya dan secara teknisnya dengan mentor. Ya, Bu. Ya, Risa ya. Ya, Bu. Nah, kemudian nilai-nilai aneka. Kita kembali kegiatan ini adalah kan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai aneka. Iya, Bu. Ibu pengen mendengar jawaban dari Risa pada kegiatan 4 pada kegiatan 4 ada tanggung jawab pada anti korupsi. Coba silakan jelaskan kenapa tanggung jawabnya ada pada anti korupsi, sementara pada akuntabilitas kan juga ada bertanggung jawab. Nah, silakan jelaskan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kenapa tanggung jawab di sini dimasukkan ke dalam anti korupsi? Karena di dalam penyusunan laporan kegiatan kita harus kita kan berpedoman kepada tanggung jawab yang ada di dalam anti korupsi agar laporan yang kita buat itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya gitu, Bu. Itu lebih tepatnya tidak mengurangi dan tidak melebihi ya. Iya, Bu. Sesuai dengan data yang ada ya, saya. Iya, iya, Bu. Kalau akuntabilitas apa itu? Kalau tanggung jawab dalam akuntabilitas itu bertanggung jawab dengan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut gitu, Bu. Ya, apa tuh akuntabilitas itu? Kata kuncinya. Itu bukti laporannya, Bu. Bukti laporan maksudnya apa tuh? Akuntabilitas itu apa? Tanggung jawaban dari laporan yang kita buat, yang kita laksanakan kan kita buat laporannya gitu, Bu. Ya. Pertanggungjawaban ya kata kuncinya. Berarti akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Ya, terima kasih Risa atas konfirmasinya. Silakan laksanakan kegiatan ini dengan serius, dengan mudah-mudahan semua kegiatan dan tahapannya bisa terlaksana dengan baik, lengkap dengan segala outputnya. Insya Allah output yang telah dijanjikan ketika seminar rancangan ini akan Ibu tagih di seminar hasil nanti ya. Nah, ya Risa, selamat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan waktu kita kembalikan ke Bapak Eliusman. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Amil selaku penguji kita pada siang hari ini. Banyak masukan tadi yang disampaikan untuk Marisa. Sudah dicatat Marisa semua? Sudah ya, dicatat nanti kita koordinasikan lagi. Ya, baik dengan tata letak, kerapian, keindahan bahasa, dan ya, dengan Pak. juga dengan mentor kita Bu Arni. Iya, Pak. Yang mudah-mudahan kita bisa lakukan. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan session ini dengan Marisa dan Bu Arni. Terima kasih atas hadirnya Bu Arni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sri. Ya, Pak. Dengan mana? Silakan tampilkan terakhir ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Mana? Silakan PPT-mu ditampilkan. Jadi kita mengumpulkan Udah nampak, Pak? Nah, Udah. oke, apanya? Oh, mentornya siapa? Bapak Yu Henry, Pak. Bapak Yu Henry. Mana lembaran mentornya? Coba, halaman 2. Halaman 2-mu. Halaman 2-mu. Nama mentornya. Iya, Bu. Mana mentormu? Atau role model? Dia apa? Di role model. Ada. Bapak Yu Henry. Yu Henry ya. Oke. Baik, Pak Yu Henry udah gabung sama kita? Nah, siapa? Oke, baik, makasih. Ya, kita mulai ya Bu Amil dan Bu Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi terakhir kita atas nama Sri Bu Liningsih presentasikan rancangannya dengan judul tadi adalah penggunaan media pembelajaran wadah, stick dan pipet untuk meningkatkan kompetensi siswa pada operasi perkalian dan pembagian di kelas 4 SD Negeri 12 Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto. Ya. Kemudian paparan ini kita berikan hanya waktu 5 menit paling lama
waktu tinggal 7 menit lagi nih, Sri. Iya, Pak. Kamu salat zuhur. Iya, Pak. Ya. Nanti paparanmu kita mulai sekarang, nanti kamu pertanyakan kepada mentor dan Bu Amil sebagai penguji. Silakan paparanmu mulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih Bapak Eliusman yang telah memberikan kesempatannya. Baiklah, yang saya hormati Bapak Mentor Yu Henry, yang saya hormati Ibu Amil Zukriya, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Eliusman selaku coach saya. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, yaitu penggunaan media pembelajaran wadah, STIK dan pipet untuk meningkatkan kompetensi siswa pada operasi perkalian dan pembagian di kelas 4 SD Negeri 12 Silungkang 2, Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto. Latar belakangnya, rancangan aktualisasi saya menurut Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya, menurut Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 pelatihan dasar calon negeri sipil, maka ditetapkan mekanisme pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan serta membuatnya menjadi kebiasaan. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karir, pemenuhan kebutuhan organisasi, dan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil. Di sini tujuan media pembelajaran yang dapat digunakan adalah wadah, STIK, dan pipet bisa membantu menyampaikan materi operasi perkalian dan pembagian menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan memudahkan siswa menyelesaikan masalah perkalian dan dalam bilangan bulat. Identifikasi isunya yang pertama, masih rendahnya kesadaran siswa menjaga kebersihan di sekolah. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran siswa dalam merawat tumbuhan di lingkungan sekolah. SD Negeri 12 Silungkang 2. Yang ketiga, masih rendahnya minat baca siswa melalui media flashcard, kosakata. Dan yang keempat, masih rendahnya pemahaman siswa pada operasi perkalian dan pembagian di kelas 4 SD Negeri 12 Silungkang 2. Perumusan dan penetapan isu dengan menggunakan tabel USG ini, isu yang saya angkat itunya masih rendahnya pemahaman siswa pada operasi perkalian dan pembagian di kelas 4 SD Negeri 12 Silungkang 2, karena masih kurangnya pemahaman siswa pada operasi dan perkalian, makanya ini yang saya angkat di gagasan isunya. Gambaran umum instansi SD Negeri 12 Silungkang 2 terdapat di Jalan Talang Tuloy yang berdiri sejak tahun 1982. Langsung bab 3 aja. Iya. Langsung bab 3. Bab 3 aja, Pak. Ya, rancangan aktualisasinya isu yang diangkat masih rendahnya pemahaman siswa pada operasi perkalian dan pembagian di kelas. Gagasan pemecah isunya penggunaan media pembelajaran wadah, STIK, dan pipet untuk meningkatkan kompetensi siswa pada operasi perkalian dan pembagian di kelas 4. Bab 3-nya, tahap yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait media pembelajaran dalam operasi perkalian dan pembagian. Tahap kegiatannya pertama menemui mentor, yang kedua menanyakan kesediaan mentor untuk melakukan diskusi dalam penugasan media wadah, yang ketiga melakukan diskusi bersama mentor dalam persiapan alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Hasil atau outputnya yaitu foto, video, dan notulen diskusi. Tahapan yang kedua yaitu kegiatannya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dan soal tes dengan berdiskusi bersama mentor. Tahapan kegiatannya pertama menyediakan bahan yang dibutuhkan dalam membuat RPP yaitu buku matematika kelas 4. Yang kedua membuat RPP dan soal tes. Yang ketiga mendiskusikan dengan mentor tentang RPP dan soal tes yang telah dibuat. Hasil outputnya yaitu foto, video, dokumen, RPP dan soal tes, serta notulen diskusi. Tahapan kegiatan yang keempat itu membuat media wadah, STIK, dan pipet. Tahapannya mencari referensi dan sumber-sumber penggunaan media, membuat media wadah, STIK, dan pipet berdasarkan sumber-sumber pembelajaran, dan yang ketiga mendiskusikan media yang telah dibuat dengan mentor. Dan tahapan yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media wadah, STIK, dan pipet. Yang pertama menyediakan perlengkapan, yang kedua mengkondisikan siswa sebelum memulai pembelajaran,
Yang ketiga, menjelaskan cara penggunaan media wadah stick dan pipet tersebut. Dan yang keempat, menyajikan media wadah stick dan pipet tersebut ke dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang kelima, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Tahapannya mengkondisikan siswa untuk menjawab soal tes. Yang kedua, menampilkan soal tes. Dan yang ketiga, memeriksa hasil pekerjaan siswa. Kegiatan yang keenam, pelaporan hasil evaluasi pembelajaran. Tahapannya merekap nilai hasil evaluasi. Yang kedua, melaporkan hasil evaluasi pembelajaran. Hasil outputnya itu foto, rekam hasil evaluasi, dan video. Nilai-nilai dasar anekanya jujur, sopan santun, transparan. Jadwal kegiatannya. Di sini kan terdapat 6 kegiatan. Kegiatan pertama pada minggu pertama, kegiatan kedua minggu pertama, kegiatan 3 dan kegiatan 4 pada minggu pertama, kegiatan kelima pada minggu kedua dan ketiga, dan kegiatan ke-6 yaitu pada minggu ke-4. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Sri Murni Ningsih telah menyampaikan rancangan aktualisasinya di depan kita. Dengan judul tadi penggunaan media ya, pembelajaran wadah stick dan pipet untuk meningkatkan kompetensi siswa pada opini perkalian. Baik, saya ke Pak Mentor Pak Yuhendri. Pak Yuhendri sebagai mentornya Sri, saya mau tanya, dengan rancangan yang disampaikan oleh Sri ini, itu nyambung nggak dengan tugas fungsi pokok yang ada di sekolah, Pak? Itu yang pertama. Kalau sekiranya nyambung, tentu nyambung lagi. Apa bentuk kegiatan atau bantuan dari Bapak sebagai atasan kepada Sri agar dia bisa menyampaikan atau menyelesaikan laporan aktualisasinya selama 4 minggu ke depan? Ingin saya tahu, Pak, bahwa ini kalau tidak nyambung, tidak bisa berhasil, dia tidak bisa PNS, Pak. Silakan komentarnya dari Pak Yoni sebagai mentornya. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih Pak El, Bu Amel. Sri dimatikan apanya? Amut dulu, Sri. Terima kasih Pak El, Bu Amel. Sangat itu apa sih tidak dimatikan gitu. Jadi terlalu dekat itu akibatnya. Matikan Sri. Unmute nih. Mana Sri tadi? Sri udah hilang jaringannya, Pak. Nggak dimatikan ya yang Sri punya selesai itu. Walaupun dia dekat-dekat. Silakan Pak. Pak, terima kasih Pak El, Bu Amel. Mungkin langsung saja tanpa penghormatan, laporan atau rancangan aktualisasi yang dibuat oleh Ibu Sri Murni Ningsih ini sangat diperlukan, Pak. Karena dengan menggunakan media ini nanti diharapkan anak-anak mempunyai konsep untuk khususnya di bidang perkalian dan pembagian ini, supaya menguasai konsep dasar untuk melanjutkan ke sekolah berikutnya. Bentuk dukungan yang kami sediakan di sekolah yaitu menyediakan hal apa-apa saja yang dibutuhkan oleh Sri Murni Ningsih dan memberi petunjuk bimbingan di mana-mana ada yang dibutuhkan nantinya, Pak. Itu secara ringkasnya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Hanya pertanyaan dua, dijawab 2 ya. Ya, terima kasih Pak. Tapi sangat diperlukan dan didukung penuh oleh sekolah. Kalau dukung penuh ya semuanya aktivitasnya didukung ya. Baik, berarti diterima. Saya ke Bu Amil sebagai punya Bu Amil. Silakan Bu Amil kalau masih ada tambahan atau masukan sesuai rancangan yang disampaikan oleh Sri. Silakan Bu Amil. Masih unmute Bu Amil? Maaf Pak, terima kasih Pak dan terima kasih Bapak Mentor atas dukungan sepenuhnya terhadap kegiatan ini.
ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Sri, mulai dari latar belakang sampai pada kegiatan beserta tahapannya. Gitu kan. Dari latar belakang tadi adanya identifikasi isu, cuma di dalam identifikasi isu belum dijelaskan secara ringkas. Tolong dijelaskan di samping isu yang diangkat yang perlu dijelaskan, kemudian yang isu-isu yang munculkan juga dijelaskan secara ringkas. Dan kemudian apa keterkaitannya dengan agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS. Apakah itu di WOG, manajemen ASN, ataupun pelayanan publik. Ya, Sri ya. Kemudian begitu juga pada kegiatan dan tahapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan itu juga belum ada satupun yang mencantumkan keterkaitan dengan agenda 3 tersebut. Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan cukup banyak nilai-nilai aneka yang dipakai itu yang digunakan. Untuk itu mungkin Sri tolong ya ditambahkan nanti apa yang dijelaskan tadi, kemudian konsultasikan dengan coachnya. Kalau untuk secara keseluruhannya sudah oke. Apa yang Sri tulis ini itu yang dikerjakan. Kemudian apa yang dikerjakan nanti ketika di lapangan akan pasti banyak nilai-nilai aneka yang akan ditemukan. Tolong dituliskan juga. Mungkin bisa jadi nanti adanya tambahan tahapan kegiatan, bisa jadi juga kegiatan gitu ya. Untuk itu silakan konsultasikan dengan coachnya dan secara teknisnya dengan mentornya. Output yang dijanjikan ketika hari ini semuanya akan ditagih, mulai adanya screenshot video, screenshot WA, video, kemudian adanya undangan segala macamnya itu akan ditagih semuanya. Dan kemudian adanya undangan, mungkin adanya tanda tangan atau penomoran surat, itu tolong dicantumkan selengkap-lengkapnya karena adanya yang kurang nanti itu jadi penilaian bagi Sri gitu ya. Kalau untuk secara keseluruhan sudah oke, silakan laksanakan kegiatan ini dan selamat beraneka, selamat mengaktualisasikan dengan kegiatan ini, semoga menjadi habit bagi Sri dalam kegiatan ini. Terima kasih, sukses untuk Sri, waktu kita kembalikan kepada Pak El. Baik, terima kasih Bu Amil. Ada beberapa masukan itu Sri, tolong dicatat ya, dilaksanakan setiap saat nanti kita konsultasi terus dalam kelompok. Saya siap standby 24 jam. Begitu juga Pak mentornya, ya, Pak Yuhendri. Mari kita bimbing dan kita bina saudara Murni bisa mengadopsikan rancangannya di 1 bulan yang akan datang. Saya ketemu lagi. Ini. Oke, baik, makasih. Silakan, Sri, udah dicatat semua kan? Hah? Udah, Pak. Tadi udah ya, keluar, dicatat Pak. semua ya. Ya, kan kamu catat tadi semua, kamu catat semua kan tadi. Ya, catatannya yang disampaikan oleh Bu Amil sebagai penguji. Ya, baik, terima kasih Pak Yuhendri. Kita ketemu lagi di 1 bulan yang akan datang. Terima kasih Bu Amil atas atensinya. Ya, silakan Tri ditutup. Kita sampai ketemu ya, Pak. Di 1 bulan yang akan datang dan di WhatsApp tetap kita jalin kerjasama semuanya untuk semua. Ya, silakan live semuanya. Banyak maaf dari pagi sampai siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung live ya. Ya, langsung live aja.